Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarakatuh ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur, sehat wal afiat kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kesehatan dan keselamatan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kepada kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram, pengarang Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, dengan kitab Ibanatul Ahkam pengarangnya adalah Syekh Abi Abdillah Abdus Salam. Mengaji kitab Ibanatul Ahkam juz 4 pada halaman 425 dengan nomor hadis yaitu 395, dengan yaitu subtema pokok yaitu tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdoa, dengan hadis sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadahu fid du'ai yadaihi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yasmaha bima wajahu akhrajahu at-Tirmidzi walahu syawahidu minha hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi anna hadisun hasanun. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia yaitu memanjangkan tangannya ketika berdoa ia panjangkan, maka kemudian kedua tangannya ia kembalikan kepada wajah, kemudian wajahnya diusap. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi setelah Rasulullah berdoa, kemudian tangannya dipanjangkan seperti ini, kemudian setelah selesai berdoa, kemudian tangannya diusapkan kepada wajahnya. Ini adalah doa yang yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu caranya. Di sini al-makna al-ijmali, makna cara universal. Fil hadis sunnatani min sunani du'ai kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'aluhuma idza da'a. Al-ula raf'ul yadaini wa maddahuma. Di dalam hadis di sini, satu hadis di sini ada dua kesunatannya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kesunatan berdoa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah tangannya Rasulullah, tangannya Rasulullah diangkat dan kemudian dipanjangkan tangannya. Tidak seperti ini, tapi tangannya dipanjangkan. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesunatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah. Wasani mashul wajhi bil yadaini ba'dal faraghi minad du'a. Yang kedua kesunatannya adalah ketika kita berdoa tangan kita dipanjangkan. Kemudian ketika kita selesai berdoa, kemudian tangan kita kemudian diusapkan kepada wajah kita.
Itu ya, itu kesunatan seperti itu. Wal ula la yukhfa fiha min idharil hajati wal maskanati wat tawajjuhi wal qasdi. Apa sebabnya ketika berdoa ini kita selalu mengangkat tangan kita? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah tidak samar, tidak ragu atau tidak samar. Ini menunjukkan bahwa rasa yaitu kita menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang yang hajat, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dalam keadaan tenang, dalam keadaan anteng, dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuhi wal qasdi, dan juga kita dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menghadap ke kanan atau ke kiri atau geleng-geleng semata-mata. Kita dalam keadaan anteng ketika berdoa, tangan kita diangkat dalam rangka kita ini adalah orang yang menghadap Allah, orang yang butuh kepada Allah, orang yang tujuannya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasaniyatu ka'anna li ajli tabaruki bima warada min alfadhi du'ai. Yang kedua di sini adalah kita ini berharap apa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita lafalkan, kita ucapkan itu semoga bisa memberkahi kepada kita semua. Dalam rangka yang kita ucapkan, yang kita lafalkan ketika berdoa ini supaya bisa memberkahi kepada kita semua. Alladzi ghaliban yakunu fi tamjidun wa taqdisun wa sa'un Allah taala wa salatun wa salamun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di dalam berdoa selalu ada kata puji, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, dan seterusnya. Ini menunjukkan yaitu kita semua ini memuji kepada Allah. Wa taqdisun, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sana'un Allah, dan juga kita semua ini adalah orang yang memuji kepada Allah, mengalembono memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salatun wa salamun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sama ketika kita berdoa, kita ini adalah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kana Ali sallallahu alaihi wasallam yaf'alu idza qara'a al-mu'awwidatan tabarrukan bima. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu membaca mu'awwidatan, yaitu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini dalam rangka tujuannya adalah Rasulullah mengambil barokah, mengambil berkah atau mengambil barokah dari surat mu'awwidatan tersebut. Au li'anna Allah ta'ala la yaruddum, au li'anna Allah ta'ala la yaruddu masifron, atau dalam rangka atau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolak, Allah Subhanahu wa taala tidak menolak kepada kita semua tangan kita yang kita tengadahkan ketika berdoa. Allah tidak menolak dalam keadaan tangan kosong. Kita semua tidak dalam keadaan tangan kosong. Itu ketika berdoa tangan kita tidak diangkat. Ini dalam rangka tangan kita diangkat ini dalam rangka bahwasanya kita optimis Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa kita, dan Allah tidak menolak kepada doa-doa kita dalam keadaan tangan kosong, artinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Fa innar rahmata asabathuma fatunasibu idafati dzalika alal wajhi alladhi wa haqqu bitakrim. Karena Allah Subhanahu wa taala fakana ar-rahmatu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah belas kasih. Ketika kita berdoa, maka kita ini adalah orang yang diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah hak kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka berdoa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa kita adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu tata caranya berdoa, seperti halnya yang kita lakukan setiap hari, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini pemahaman hadis, fiqhul hadis, istighbabu raf'il yadaini fi du'a.
Yang pertama adalah ketika kita berdoa, maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita, menengadahkan tangan kita. Ini adalah simbol isyarat ketika tangan diangkat, kita adalah orang yang butuh, yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Waqad shakhat fi dzalika ahaditsun katsiratun minha ma awradahu al-Bukhari fi da'wati babi raf'il aidi fi du'ai. Di sini adalah banyak beberapa hadis, sangat banyak beberapa hadis yang mengesahkan, yang melegitimasi atau mengesahkan, legitimasi atau mengesahkan bahwa kita berdoa saat berdoa ini kesunatan tangan kita diangkat dalam rangka ini adalah menunjukkan kita butuh kepada Allah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab, yaitu bab dakwat. Dakwat itu bab doa-doa. Di situ ada bab doa-doa, yaitu bab mengangkat tangan saat berdoa. Ini menunjukkan kesunatan ketika kita semua berdoa adalah mengangkat tangan kita. Wa auradal musannifu fi syarhi maha nahwa asratan ghalibuha fi sahihaini aw qadima. Dan juga di dalam kitab Shahihain atau salah satu kitab Shahihain juga disebutkan ada 10 hadis yang menunjukkan di dalam kitab syarah, yang ada 10 hadis yang menunjukkan tentang yaitu kesunatan mengangkat tangan ketika saat kita berdoa. Kemudian wa ila hada dzhabal jumhur waqtaja man mana'a min ar-raf'i bi ahadits al ta'arudi ar-raf'a. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, termasuk ini yang disahihkan atau yang dibenarkan di kitab Sahih Bukhari, Sahihain, Bukhari Muslim atau salah satunya kitab Bukhari Muslim. Ini adalah yang menjadi yang diberlakukan oleh kebanyakan para ulama bahwa kita semua kesunatan ketika berdoa adalah mengangkat tangan kita saat berdoa. Begitu juga ada beberapa pendapat para ulama yang tidak setuju ketika yaitu berdoa itu tangan kita diangkat. Ada beberapa pendapat ulama yang tidak setuju seperti itu. Kemudian istighbabu masil wajhi bil yadaini pada doa. Setelah kita berdoa, yang kedua setelah kita berdoa, maka kesunatan kita semua adalah mengusap wajah dengan kedua tangan kita. Jadi diusap seperti ini, ya. Ini kesunatan. Jadi setelah selesai, tangan kita kemudian maju ke depan, kemudian mengusap wajah kita, ya. Ini kesunatan. Waqad qaddamna al-munasabatu fi dzalika. Aqala at-Tibi dalat al-hadisu al-anu idza lam yarfa yadayhi fi du'ai lam yamsah. Kemudian Imam Tibi atau ulama Tibi atau Imam Tibi mengatakan hadis itu menunjukkan bahwasanya apabila seseorang ketika berdoa tidak mengangkat tangannya, maka juga tidak mengusap wajahnya. Dua-duanya adalah berkaitan. Apabila tidak mengangkat tangan, maka tidak mengusap wajah. Apabila mengangkat tangan, sebaliknya apabila mengangkat tangan, maka mengusap wajah. Wa huwa qaidun hasanun li'annahu kana yad'u katsiran kama fi sholati wa tawafi wa ghairi ma min da'wati al-ma'surati dubur sholawati wa inda nami wa badal akli wa amsali dzalika wa lam yakun yarfa yadahu wa lam yamsahu bima wajahahu. Di sini adalah Imam Hasan mengkoyitkan atau membuat koyit atau membuat ikatan atau membuat penjelasan khusus bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat tertentu, di saat sholat, di saat tawaf dan yang lain, itu Rasulullah itu tidak mengangkat tangannya. Ketika doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah tidak mengangkat tangannya. Di akhir sholat pun Rasulullah tidak mengangkat tangannya. Ketika mau tidur, ketika makan dan yang lain, Rasulullah tidak mengangkat tangannya ketika berdoa. Maka di sini adalah
di sini Rasulullah tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengusap wajah ketika makan, ketika tidur, ketika selesai sholat, saat selesai sholat, kemudian ketika sholat, ketika tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan. Inilah yang menjadi dasar, yaitu khasan, bahwasanya doa ini adalah doa tidak disunahkan untuk diangkat tangannya. Pendapat pendapat Hasan bahwasanya ketika berdoa tidak diangkat tangannya ini berdasarkan berbagai kegiatan Rasulullah SAW pun tidak, yaitu tidak mengangkat tangan ketika umpama tawaf, ketika kemudian sholat, ketika makan, ketika minum, ketika akhir sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan. Maka di sini kita berpegang teguh, boleh berpegang teguh kepada pendapatnya Hasan, boleh berpegang teguh kepada kebanyakan ulama atau jumhurul ulama. Kalau kita mengikuti jumhurul ulama, maka kita adalah berdoa ketika selesai berdoa adalah kita semua adalah mengusap wajah kita. Ketika berdoa kita adalah mengangkat tangan kita, menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disunahkan untuk menengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita. Demikian mengaji kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram juz 4 dengan nomor hadis 395 dan 396 bab, yaitu tata cara berdoa Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga doa-doa kita yang kita panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.